Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Di segmen ini kita akan berbincang dengan PT Bank BRI Syariah Tbk. Tapi kami punya satu informasi untuk Anda terlebih dahulu, di mana pemirsa saham PT Bank BRI Syariah Tbk atau dengan kode saham BRIS terus menanjak setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menyatakan merger Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah milik BUMN segera dilakukan. Bahkan waktu perampungan merger ini juga ditetapkan Februari 2021 mendatang. Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN berencana untuk menggabungkan seluruh perusahaan dana pensiun atau DAPEN dan bank-bank syariah milik BUMN. Rencana penggabungan ini akan dilakukan secara bertahap. Penggabungan bank syariah ini ditunjuk untuk membuka opsi-opsi pendanaan yang lebih luas di dalam negeri. Penggabungan ini akan dilakukan rencananya pada kuartal pertama 2021 mendatang. Rencana ini disampaikan oleh Kementerian BUMN pada Kamis 2 Juli 2020 pada perdagangan Jumat pagi 3 Juli 2020. Kondisi ini langsung direspon oleh investor pasar modal Indonesia. Hal ini terlihat dari pergerakan saham PT Bank BRI Syariah Tbk atau dengan kode emiten BRIS yang melesat 3,92% ke level Rp318 per unit dengan nilai transaksi mencapai Rp8,44 miliar. Tidak hanya sampai di situ, saham BRIS masih terus melanjutkan penguatan di pekan selanjutnya. Bahkan harga saham BRIS sudah menembus ke level Rp474 per unit saham, di mana dalam sepekan saham BRIS sudah mengalami penguatan 46,75%. Banyaknya investor pasar modal memburu saham PT Bank BRI Syariah Tbk disebabkan BRIS merupakan satu-satunya bank syariah milik BUMN yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Maka ada kemungkinan PT Bank BRI Syariah Tbk yang akan menjadi entitas baru dari bank syariah gabungan ini nantinya. Tidak hanya dari rencana merger bank syariah BUMN, BRIS juga mendapatkan sentimen positif dengan mendapatkan tambahan kuota KUR, kredit usaha rakyat, baru-baru ini sebesar Rp1,5 triliun dari pemerintah. Sementara jika direview dari kinerja pada kuartal 2020, BRIS mencatatkan pencapaian yang ciamik dengan mencatatkan laba bersih sebesar Rp75,15 miliar atau naik 150% secara year on year. Berbagai sumber IDX Channel. Kita akan coba lihat bagaimana respon dari para investor dan trader di pasar modal Indonesia. Untuk melihat lebih lengkapnya, kita akan coba lihat secara teknikal bagaimana pergerakan saham BRI Syariah di sepanjang tahun 2020, mulai dari Januari sampai dengan perdagangan kemarin. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, di mana untuk dari BRI Syariah di Januari berada di level 332. Ini sempat mengalami pelemahan di 1 April, bahkan menyentuh ke level 185. Kemudian di Mei, Juni sampai dengan Juli ini terus melanjutkan penguatan pemirsa. Bahkan di posisi Juli di level 440 ini sudah melampaui harga di awal tahun, tepatnya di level 332. Ya, kita akan membahas topik yang menarik ini terkait juga dengan BRIS tersengat wacana merger Bank Syariah BUMN. Sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom. Ada Bapak Koko Alun Akbar, Direktur Bisnis Komersil PT Bank BRI Syariah Tbk. Kita akan langsung sapa saja. Pak Alun, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak Dewi. Baik Pak Alun, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Informasi terkait juga dengan BRIS dalam beberapa waktu terakhir ini cukup banyak dibahas Pak Alun, ini terkait juga dengan rencana merger Bank BUMN Syariah oleh Kementerian BUMN. Investor dan para trader di pasar modal juga masih penasaran ini. Kita mau tanya langsung kepada BRIS ini. Sebenarnya Pak Alun, bagaimana tanggapan dari BRIS terkait dengan rencana dari pemerintah ini? Ya, terima kasih Pak Mas Dedi. Jadi kalau kita lihat bahwa rencana penggabungan perbankan syariah milik Bank Negara ini sebetulnya merupakan domain daripada pemegang saham. Ya, tapi kalau dalam konteks bahwa itu untuk penguatan perbankan syariah, kami sangat mendukung, ya, dan itu sangat baik. Karena kalau kita lihat bahwa sampai dengan 2020 ini, porsi perbankan syariah itu masih sangat kecil untuk ukuran negara dengan penduduk muslim terbesar. Ya. Saat ini porsi pembiayaan, porsi
perbankan syariah itu hanya kira-kira 6,2%. Kita masih kalah dengan Malaysia yang katakanlah jumlah penduduk muslimnya masih kalah besar dengan kita, mereka sudah mencapai di atas 23%. Tentu ini merupakan suatu pasar dan potensi yang cukup besar ya bagi perbankan syariah ya. Gitu. Jadi saya rasa itu sangat baik kalau memang itu menjadi program daripada pemerintah. Baik, Pak Alun, BRIS merupakan satu-satunya bank syariah milik BUMN yang melantai di Bursa Efek Indonesia, Pak. Ada kemungkinan BRIS menjadi entitas baru dari bank syariah gabungan ini nantinya. Nah, bagaimana tanggapan BRIS terkait dengan skenario ini, Pak Alun? Hingga saat ini, Mas David, kami belum bisa berkomentar lebih lanjut mengenai hal ini karena memang ini merupakan ranah daripada pemegang saham. Tapi menurut kami berbagai skenario tentu dapat terjadi, ya termasuk skenario ini mengingat bahwa kami adalah satu-satunya entiti yang sudah IPO. Tapi tentu pemegang saham dan pemerintah akan mempertimbangkan opsi yang terbaik dan menguntungkan bagi seluruh stakeholder. Tapi kalau kami dipercaya untuk sebagai survival entity, kami siap, Pak. Sampai sejauh mana persiapan yang dilakukan oleh BRIS, Pak Alun, mengingat ini ditargetkan di kuartal pertama 2021 mendatang, ini sudah mulai terbentuk ini, hanya tinggal menghitung bulan, Pak, ke depannya. Ya, ini kan masih dalam kajian, Pak. Jadi kami masih secara internal bahwa ini masih dikaji oleh pemegang saham kami. Intinya kami siap apabila kami dipercaya, begitu Pak. Jadi fokus kami saat ini tentu untuk fokus terhadap bagaimana kinerja kami bisa lebih baik sehingga pada saatnya nanti itu bisa memberikan kontribusi yang optimal. Baik, Pak Alun, ini merupakan salah satu skenario bisa terjadi atau tidak begitu. Tapi kalau ketika skenario ini berjalan dengan baik dan kondisi ini terjadi, BRIS menjadi salah satu entitas baru dalam hal ini karena satu-satunya emiten BUMN syariah yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Sudah ada bayangan tidak, Pak? Atau mungkin perhitungan nanti jumlah kekuatan modal ataupun kekuatan-kekuatan lainnya yang akan didapatkan oleh BRIS ketika skenario ini berjalan dan Bank BUMN Syariah termasuk DAPEN juga jika digabung nantinya. Ini mohon maaf Pak David, ini kami belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Mungkin ini lebih tepatnya nanti kepada pemegang saham kami kayaknya seperti itu. Baik, tapi intinya lebih ke arah memberikan dampak positif kepada BRIS begitu, Pak? Betul, jadi tidak ada kepada BRI Syariah, tapi bagi industri perbankan syariah secara keseluruhan. Baik. Pak Alun, menarik Pak, kita akan jeda terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba bahas bagaimana update dari kinerja ataupun operasional dari BRIS di tengah pandemi COVID-19. Kinerja di kuartal pertama kemarin cukup bagus, kemudian juga ada kabarnya penambahan dana KUR kepada BRIS baru-baru ini. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Alun, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan pemirsa telah bersama kami, ada segmen closing akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami. Pemirsa, penguatan dari saham BRIS tidak hanya didukung oleh dari rencana merger Bank BUMN Syariah, namun beberapa pihak mereview ternyata untuk dari kinerja dari BRIS di kuartal pertama 2020 cukup ciamik ini. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami, kita akan coba lihat bagaimana kinerja dari BRIS di kuartal pertama di 2020 ini. Terjadi dari peningkatan posisi laba bersih sangat signifikan, di mana secara persentase ini mencapai 150%.
di mana laba bersih di kuartal pertama 2019 di 30,05 miliar, sementara kuartal pertama 2020 meningkat menjadi 75,15 miliar rupiah. Kemudian juga dari sisi pendapatan mengalami peningkatan dan juga dari sisi pembiayaan juga mengalami peningkatan kalau kita bandingkan dari kuartal pertama 2019 dan kuartal pertama 2020, di mana secara persentase untuk pembiayaan mengalami penguatan atau pertumbuhan di 26,1% secara persentase. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Koko Alun Akbar, Direktur Bisnis Komersil PT Bank BRI Syariah Tbk. Pak Alun masih bergabung bersama kami, Pak. Ya, Pak Alun, dari rencana merger Bank BUMN Syariah tadi yang sudah kita bahas, kita juga ingin tahu, Pak, bagaimana update terkini kinerja dari BRIS di sepanjang 2020 ini. Pak Alun, tadi di kuartal pertama sudah kita sampaikan kinerjanya sangat bagus, Pak, dari posisi laba bersih meningkat 150%. Ya, terima kasih sebelumnya Mas Dedi. Jadi kalau kita lihat perkembangan kinerja BRI Syariah sampai dengan bulan Mei ya, bahwa kita mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Untuk aset kami bisa tumbuh year on year ya, 27%. Kemudian pendanaan kita bisa tumbuh di 34%. Kemudian di pembiayaan kita tumbuh 48%. Kemudian dari sisi penggalangan dana murah, kasa kami juga terus tumbuh. Yang tadinya di kuartal 1 di 2018 38%, di posisi bulan Mei naik menjadi 56%. Di sisi lain kami juga terus melakukan perbaikan NPF kami, sehingga NPF kami turun menjadi 2,6%. Sehingga laba kami tadi di kuartal 1 meningkat sampai 75% dan terus tumbuh. Di bulan Mei kita menghasilkan laba 106%, 106 miliar. Baik. Pak Alun, apa strategi yang dilakukan oleh BRIS dengan pencapaian sampai dengan kuartal pertama di 2020? Ada beberapa strategi yang kita lakukan. Yang pertama bahwa dari sisi struktur permodalan, struktur dana murah, kami terus berupaya untuk memperbesar porsi dana murah. Nah, sehingga dari situ kita ada efisiensi penurunan cost of fund sebesar 1%. Ya. Nah, kemudian kami juga melakukan perbaikan kualitas produktif kami, sehingga NPF kami juga turun sangat signifikan. Kemudian kita juga melakukan ekspansi yang sehat di sektor-sektor yang aman, khususnya di mikro, retail, dan konsumer. Baik. Pak Alun, di kuartal kedua proyeksinya seperti apa, Pak? Banyak pihak yang memproyeksikan tidak hanya perbankan, namun secara keseluruhan sektor di Indonesia akan mengalami tekanan yang cukup dalam. Sudah ada gambaran tidak, Pak, untuk kuartal kedua di 2020 ini untuk BRIS? Kuartal kedua insya Allah kita terus tumbuh. Saat ini masih dalam proses audit, tapi kalau kita melihat di posisi di bulan Mei, kinerja kita cukup bagus seperti tadi saya jelaskan bahwa aset sudah tumbuh, kemudian pendanaan juga tumbuh dan seterusnya. Apakah bisa diambil kesimpulan, Pak Alun, BRIS tidak terdampak dari COVID-19? Kalau dampaknya pasti ada, ya. Tapi kami memiliki strategi di dalam menghadapi era COVID ini, antara lain bahwa kami tentu memanfaatkan stimulus yang diberikan oleh pemerintah, antara lain restrukturisasi sebagaimana yang sudah diatur oleh POJK nomor 11 tahun 2020 terhadap debitur-debitur kami yang terdampak COVID. Baik. Kemudian kami juga melakukan refocusing bisnis, ya, di mana bisnis kami sekarang mengalami pertumbuhan di sektor dan segmen yang aman. Ya, antara lain
di salary based financing, ya, payroll based gitu. Kebetulan kami juga sudah ditunjuk sebagai Bank BU2 yang menyalurkan payroll worker ASN TNI Polri, dan kita juga ditunjuk sebagai mitra bayar Taspen, sehingga kami bisa menyalurkan pembiayaan kepada pegawai-pegawai yang aktif maupun yang pensiunan. Nah, selain itu kami juga tumbuh di sektor mikro dan konsumer yang itu ada skema penjaminan. Ya, antara lain FLPP, kemudian KUR. Ya, tadi KUR alhamdulillah kami juga mendapatkan tambahan dari pemerintah. Untuk tahun ini kami sudah dikasih alokasi 2,8 dan bulan ini kami ditambah 1,5 triliun lagi. Dari sisi realisasi target KUR, Pak Alun? Sampai hari ini kami sudah terrealisasi 95% dari alokasi 2,8 triliun. Dan saat ini kami sudah dikasih alokasi baru 1,5 triliun. 98% dari alokasi sebelumnya ini baru sampai di semester pertama di 2020, Pak. Dengan adanya penambahan, seberapa optimis BRIS sampai dengan akhir tahun 2020 ini? Kalau kita mempertimbangkan juga skenario-nya, pandemi ini masih akan terus berlanjut, Pak Alun. Iya, kami optimis bahwa apa yang disalurkan kepada kami itu bisa kami salurkan dengan baik, karena di segmen-segmen mikro ini ada beberapa yang sektornya itu masih bagus. Contohnya antara lain adalah bahan baku atau bahan pokok, ya, jadi bahan kelontongan atau bahan jual beli bahan pokok, itulah yang kami masuk di sana. Baik, ada strategi tidak Pak Alun ini ketika pandemi COVID-19 ini masih akan tetap berlanjut sampai dengan akhir tahun, di luar tadi yang sudah Anda sampaikan juga, kemudian juga stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah? Kami sebetulnya sudah melakukan koreksi untuk RKAP kami, tapi koreksi kami cukup moderat dan sampai dengan akhir 2020 secara umum kami masih tumbuh. Di dana kami tumbuh sekitar 10-12%. Di pembiayaan kami bisa tumbuh kira-kira 15-17,5%. Baik, terakhir ini Pak Alun, dengan adanya kondisi pandemi COVID-19, memang BRIS terkena dampaknya tapi tidak terlalu signifikan. Kemudian juga dari sisi kinerja nanti sampai dengan akhir tahun diproyeksikan tidak akan tertekan terlalu dalam. Bisa diambil kesimpulan seperti itu, Pak Alun. Ini juga informasi juga untuk para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kalau kita lihat kinerja kami sampai dengan posisi bulan Mei, di mana kami tumbuhnya cukup bagus, kami optimis bahwa sampai di akhir tahun ini kami bisa tumbuh positif sesuai dengan yang kita harapkan. Baik. Pak Alun, terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel. Semoga yang Anda sampaikan bisa menjadi referensi, Pak, bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia, dan saham BRIS terus melanjutkan penguatannya. Terima kasih Pak Alun sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Pak. Amin. Terima kasih, Mas Dedi. Baik, ada Bapak Koko Alun Akbar, Direktur Bisnis Komersil PT Bank BRI Syariah Tbk. Dan tadi kita membahas topik yang menarik, BRIS tersengar wacana merger Bank Syariah BUMN, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita akan jeda terlebih dahulu dan jangan kemana-mana. Nanti kita akan coba review aktivitas perdagangan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.